رضائك يا الله وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang ulun muliakan, guru kami, murabbi kami Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Arif bin Ilham, semoga Allah memanjangkan umur beliau, menyehatkan badan beliau, terus dakwah ila akhir hayat. Para alim ulama, guru-guru, hamba-hamba Allah, pencinta-pencinta Allah yang kami muliakan. Ulun diminta guru berdiri, ulun izin berdiri. Bapak Ibu yang mulia, sebenarnya hadir kami di sini bukan untuk ceramah. Kami sama dengan Bapak Ibu, murid beliau. Kebetulan di Kalimantan Selatan, di Tabalong, Tanjung, Jaro, Ujung kecamatan yang paling terpencil. Jadi kami datang ke sini untuk bersama-sama hadir mendengar petuah nasihat beliau. Kami ketika beliau di sana sering mendengar pengajian bahkan di TV-TV. Jadi sebenarnya Allahu Akbar, beliau minta kami sekedar silaturahim. Dan kebetulan dulu masih anak-anak kami, beliau sudah masa muda, sudah dakwah kemana-mana. Dan kami ikut beberapa kali dakwah beliau waktu di Banjarmasin. Jadi alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah punya guru yang Allah beri barakah. Dan tujuan kami ke sini hanya ingin ikut hadir supaya mendapatkan barakahnya majelis. Orang yang hadir di majelis ini adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Allah, yang nanti pada hari kiamat akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Ketika orang resah, gelisah, panas, matahari di atas kepala, penuh luar biasa ketakutan dengan azab. Tapi kata Rasulullah, an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yab'asanna Allah aqwaman yaumal qiyamah bi wujuhihim nur ala manabiri lu'lu'i taghbituhumun nas laisu minal anbiya wala syuhada. Akan bangkit nanti pada hari kiamat sekelompok manusia yang mukanya penuh dengan nur cahaya di atas mimbar-mimbar mutiara. Semua orang takjub, semua orang iri, kepingin. Siapa orang ini? Siapa mereka ini? Iri mereka semua. Padahal kata Rasulullah, mereka bukan nabi, bukan syuhada. Qala fajasa a'rabiyyu ala raqbatayhi faqala ya Rasulullah
Sibhum lana na'rifuhum. Dari kebanyakan orang yang hadir waktu itu, seorang Arab Badui membungkukkan tubuhnya sambil bertanya, "Ya Rasulullah, kabarkan kepada kami, apa amalannya, apa ibadahnya, apa kerjaannya waktu hidup di dunia?" Apa kata Rasulullah? "Humul mutahabuna fi sabilillah min qabailin syatta wa biladin syatta yajtami'una ala dzikrillah yazkurun." Rawahu Tabrani. Mereka itu, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang berkumpul karena mencintai Allah dari beberapa kampung-kampung. Inilah gambaran yang dikabarkan Rasulullah. Ini kelompoknya yang dikabarkan 14 abad yang silam. Inilah kelompoknya di antaranya. Yang sudah Nabi lihat pada waktu itu. Ada dari Palu, ada dari Sumatera, ada dari Irian, dari Sulawesi, dari mana-mana datang ke sini. Untuk apa? Berzikir, memuji Allah. Inilah kelompok orang-orang yang akan bahagia, orang yang mukanya bercahaya di atas mimbar-mimbar mutiara. Semua orang iri. Allahu Akbar. Inilah penyebab kenapa kami ingin datang ke sini. Bukan karena ingin dakwah, ingin mendapatkan barakah dan ingin dapat ilmu dari guru kita. Allahu Akbar. Bapak Ibu hadirin yang mulia, satu kabar bahagia lagi bagi kita semua dari baginda Rasul. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin ijtama'u yazkurullah azza wa jalla la yuridu bidzalika illa wajhahu." Tiada suatu kaum yang berkumpul yang mereka berzikir, memuji Allah, mengagungkan Allah, tidak ada tujuan selain hanya mencari keredaan Allah. Bukan karena tujuan pangkat, jabatan, kedudukan, kemewahan. Datang jauh-jauh dari malam tadi ke sini hanya mencari keredaan Allah. Hari ini kata Rasulullah, "Illa nadahum munadin minas sama." Allahu Akbar. Maka pemanggil-pemanggil dari langit berteriak. Allahu Akbar. Apa panggilan dari langit? "Ankumu maghfuratan." Bangkit kalian. Kalian sudah mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Qad budilat sayyatukum hasanat. Dan Allah gantikan kejelekan kalian, dosa kalian, keaiban kalian. Dengan datang ke majlis ini, dosa diampuni dan digantikan dengan kebaikan-kebaikan. Allahu Akbar. Oh inggih, ulun kadut cuman kada enak di hadapan guru. Suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di perkuburan Baqi Gharqad, beliau ngacung-ngacungkan ranting. Selesai mengadakan perkuburan, Nabi berkata, "Hai saudara-saudaraku, sesungguhnya kita ini semua sudah ditulis oleh Allah sejak di alam ajali. Yang ahli surga sudah ada tulisannya, yang ahli neraka pun sudah ada tulisannya." Mendengar kabar itu, para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kalau yang ahli surga sudah ada tulisannya, ngapain kami capek-capek salat, zikir, ibadah? Kalau memang garisannya kami masuk surga, walaupun enggak salat, kami tetap ke surga. Kalau memang garisan kami ahli neraka, walau kamu rajin salat, kami rajin ibadah, kalau garisannya ke neraka, tetap ke neraka." Kata Nabi, "Bukan begitu wahai para sahabatku. Kalau Allah menghendaki seseorang itu menjadi ahli neraka, maka kerjaannya waktu hidup di dunia pekerjaan orang neraka.
As-salatu khairum minan naum. Gak tergerak untuk sholat, jam 9 baru bangun. Ketika Jumat tiba, tidak tergerak untuk sholat, kerjaan yang dikerjakannya. Maksiat jalan terus, dosa jalan terus, gak suka ke pengajian, gak suka ke majelis ilmu, sampai matinya gak bertobat. Ini gambaran garisan orang ahli neraka. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, kalau orang itu digariskan oleh Allah menjadi penghuni surga, maka laku tindak perbuatannya pekerjaan orang surga. Mana pekerjaan orang surga? Nih, hadir di majelis ilmu semacam ini. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma ghanimatu madhalisi dzikr? Ya Rasulullah, apakah buah hadiah dari orang yang suka berkumpul di majlis zikir semacam ini? Apa jawab Nabi? Ghanimatu madhalisi dzikr al-jannah. Hadiah bagi orang yang berkumpul di majlis zikir. Bapak Ibu yang mulia, semua yang hadir di sini, bahkan kata guru kita tadi, yang tukang sapu kadang-kadang pahalanya lebih besar karena hatinya ikhlas tadi. Semua yang terlibat di tempat ini akan mendapatkan ghanimah surga. Dah jam berapa? Masih. Tadi kita baru dibimbing guru kita baca surah Yasin. Kenapa guru suruh kita mengulangi salamu qawlam mir rabbir rahim itu 3 kali? Dalam tafsir Qurtubi dijelaskan bahwa ketika kita membaca salamu qawlam mir rabbir rahim, rasakan seolah-olah itu Allah yang mengucapkan salam kepada hamba-hamba penghuni surga. Salam, selamat qawlam mir rabbir rahim. Maka guru ketika kita membaca itu diajarkan beliau, kita baca doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Aku bermohon kepadamu ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah redamu dan surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami bermohon lindungi kami daripada murkamu dan siksa api nerakamu. Ini doa yang suka dibaca baginda Rasul setiap waktu, setiap saat. Bukan hanya pada bulan Ramadan. Dahsyatnya doa yang di guru ajarkan tadi. Allahu Akbar. Hadirin yang mulia, tadi kita juga baca Yasin. Yasin, kalau orang tahu rahasianya, ya itu panggilan sin. Siapa sin itu? Salatullah ala Salatullah ala Yasin. Sin itu nama Rasulullah. Ketika kita baca Yasin, baginda Rasul hadir. Allah begitu sangat memuliakan baginda Rasul. Kata guru kita pada pengajian, warafa'na laka dzikrak. Apa maknanya? Allah kepada nabi-nabi yang lain menyebut nama ya Adam, ya Musa, ya Isa, ya Yahya. Tapi kepada baginda Rasul Allah enggak pernah menyebut nama. Allah menyebut ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Kalaupun juga menyebut nama, itu bukan panggilan, ikhbar, pengkabaran. Contoh Muhammadur Rasulullah, ya ayyuhan nabi. Kalau Allah begitu memuliakan Rasulullah, mari kita sebut beliau dengan panggilan yang terbaik. Biasanya kalau orang memuji seseorang, orang yang dipuji itu derajatnya tambah tinggi.
Kalau kita menyanjung seseorang, orang yang kita sanjung derajatnya tambah mulia, tambah gede badannya, tambah besar kesombongannya. Tapi yang memuji malah tambah terhina. Tapi siapapun yang memuji Rasulullah, siapapun yang mengagungkan baginda Rasul, yang memuji itu derajatnya semakin tinggi di hadrat Allah. Mana pujian kita kepada Rasulullah. Ini tanggal 13 Rabiul Awal, bulan Maulid, bulan kelahiran Rasulullah. Di antaranya, mari kita memperbanyak membaca salawat. Rasulullah dihadirkan oleh Allah ke dunia ini dalam dua wujud. Wujud yang pertama dalam wujud nur. Beliau awal kejadian belum ada yang ada adalah nurnya Rasulullah. Dalam kitab Simtud Durar, Habib Ali menukil hadis Jabir tentang itu. Dalam wujud yang kedua, beliau sebagai insan kamil, mukammil. Selama 63 tahun beliau zahir ke alam dunia ini untuk contoh tauladan. Sekarang beliau wafat. Timbul pertanyaan, Bapak Ibu yang mulia, apakah Rasulullah itu sekarang mati? Bu, yang di atas? Barang siapa yang mengatakan Rasulullah itu mati, maka yang mengatakan mati, hatinya yang mati. Rasulullah tidak mati. Jangankan Rasulullah, pejuang-pejuang Allah, pembela-pembela agama Allah, guru-guru kita yang ada di tempat ini, yang hidupnya untuk agama Allah fisabilillah, bapak ibu yang untuk agama Allah fisabilillah. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Jangan kalian kira orang-orang yang mati dalam memperjuangkan agama Allah mereka itu mati. Tidak, kata Allah, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Sesungguhnya mereka hidup di hadrat Allah, dapat rezeki yang melimpah dari Allah. Farihina bima atahumullah min fadli. Mereka gembira, mereka bahagia di alam barzahnya. Mudah-mudahan yang hadir semua hari ini termasuk orang-orang yang fisabilillah. Dan ini sudah dijanjikan oleh baginda Rasul dalam hadis beliau, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, dia dalam jalan Allah. Jangan takut mati. Takut mati, jangan hidup. Setiap yang hidup pasti mati. Insya Allah Bapak Ibu, diperkirakan tahun 2100 nanti masih ada nggak kita? Bapak, kira-kira kepingin panjang umur, mau pendek umur? Apa guru? Cukup umur, kata guru. Yang lain? Betul. Ya Allah, panjangkan umurku dalam taat ibadah kepada Allah. Maka kalau kita niatkan itu 1000 tahun kita pun sudah meninggal, tak pahala taat ibadah. Kami doakan Bapak Ibu semua yang ada, mudahan panjang umurnya. Sampai 100 tahun jangan meninggal. Sampai 150 tahun jangan meninggal. Badannya bungkuk sudah jangan meninggal. Gak bisa bergerak tua jangan meninggal. Sudah gak apa-apa lagi jangan meninggal. Mau gak? Oh, kenapa gak mau? Ternyata apa kata Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan hidupmu, Allah jadikan matimu untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Jangan takut mati. Bagi orang yang ahli ibadah, bagi orang yang taat kepada Allah, kubur luas kayak taman-taman surga, dapat rezeki dari Allah. Tapi bagi orang yang maksiat, kuburnya penuh dengan siksa. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah tidak mati dalam kuburnya. Beliau hayyun fi qabrihi. Bahkan dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan,
Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tiada seorang pun di antara umatku dimanapun mereka berada, ketika mereka bersalawat kepada aku, maka Allah masukkan roh ke dalam jasadku untuk menjawab orang yang bersalawat. Berapa ribu orang yang salawat? Apakah ketika orang baca salawat roh Nabi masuk? Lah selesai salawat dicabut, masuk lagi, cabut masuk? Enggak. Rasulullah hayyun fi qabrihi. Beliau melihat, menyaksikan. Bahkan hari ini Rasulullah lihat kita semua. Nabi hari ini bergembira, Nabi hari ini bahagia. Lihat kelompok Az-Zikra, majlis Az-Zikra memuji Allah, bersalawat kepada Nabi, bahagia Rasulullah. Buat Nabi gembira. Jangan buat Rasulullah sedih. Jangan buat Nabi malu dengan nabi-nabi yang lain, dengan maksiat umatnya. Mari kita hubungkan batin kita dengan Rasulullah. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Orang yang bersalawat dengan Rasulullah, rohnya bersambung dengan roh Nabi. Bahkan kata Rasulullah, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang sekali membaca salawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allah curahkan 10 salawat. Allahu Akbar. Ini yang membuat Nabi sujud syukur. Kenapa? Kata Imam Ibnu Athaillah pengarang kitab Al-Hikam, jika satu salawat Allah saja ditimbang dengan amal ibadah seluruh anak cucu Adam, mulai dia balik sampai dia wafat, maka lebih berat satu timbangan salawat Allah. Apa satu salawat Allah itu? Sekali salawat 10 salawat Allah. Apa 10 salawat Allah itu? Imam An-Nasai menjelaskan dalam hadis Nabi, 10 salawat Allah itu 10 pahala diberikan, 10 dosa dihapuskan, 10 derajat diangkat oleh Allah. Sekali salawat 10 dosa hapus, 10 derajat diberikan, 10 pahala diberikan. Wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi mi'atan. Siapa yang mengucapkan salawat 10 kali, 100 salawat Allah. Wa man shalla alayya mi'atan. Siapa yang bersalawat kepada aku 100 kali, kataballahu lahu baina ainaihi bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar. 100 kali kita baca salawat kepada baginda Rasul, Allah cap di dahinya, bebas dari munafik, bebas dari sisa api neraka. Askalahullah yaumal qiyamah ma'asy syuhada. Dan nanti hari kiamat bangkit bersama orang-orang yang mati syahid. Ini kelebihan memuji Rasul, diangkat derajat oleh Allah. Bahkan dari Anas diriwayatkan, kata Rasulullah, man shalla alayya alfa marrah fi kulli yaumin. Siapa yang bersalawat kepadaku setiap harinya 100 kali, lam yamut, tidak akan dimatikan oleh Allah, hatta yara maq'adahu minal jannati, sehingga dia melihat tempat tinggalnya di dalam surga. Mari bulan Maulid ini kita perbanyak salawat kepada Rasulullah. Satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang Allah mempelopori dan menyuruh kita melakukannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Hei orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada nabimu. Apa itu salawatnya Allah? Apa itu salawatnya malaikat?
Imam Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan, adapun salawat Allah itu adalah rahmatuhu waridwanuhu. Allah mencurahkan rahmatnya, Allah mencurahkan keredaannya kepada Rasul terus menerus. Adapun salawatnya malaikat, ad-du'a wal istighfar, selalu mendoakan kepada Rasulullah dan memintakan ampun kepada Rasulullah. Dan salawat kita adalah ad-doa wa ta'zim li amrihi. Kita salawat kita doa. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, curahkan salawatmu kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Kita meminta kepada Allah agar Allah mencurahkan salawatnya kepada Rasulullah. Dan kita mengagungkan akan kemuliaan baginda Rasul. Kenapa nama Nabi diangkat oleh Allah derajatnya? Kata Jibril, wahai Rasulullah, tidak ada orang menyebut nama Allah pasti namamu disebut. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Tapi Rasulullah itu begitu amat mulia, begitu amat tinggi derajatnya, tapi sifatnya sangat amat tawadhu. Ketika beliau memandang hati seluruh makhluk, Allah pandang hati seluruh makhluk, hati yang paling tawadhu itu hatinya Rasulullah. Dan Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad Rasulullah melainkan rahmat untuk sekalian alam. Hari ini kita berharap curahan rahmat Allah. Mungkin beberapa menit lagi, Guru. Belum kada, tapi maaf bahasa Banjar masih mendok. Ini baru sekali ke sini. Ujung akhir dari ceramah ini kita akan dengarkan bimbingan guru kita nanti. Mari kita berharap rahmatnya Allah. Tadi satu hadis yang diungkapkan oleh Rasulullah tentang fadilah Quran. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffatuhumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indahu. Tiada suatu kaum yang berkumpul membaca ayat-ayat Allah. Kita bersama-sama membaca Yasin tadi, illa nazalat alaihimus sakinah, maka melainkan Allah turunkan ketenangan. Hati resah, gelisah datang ke majlis az-zikra, hati tenang, Allah turunkan ketenangan. Wa ghashiyatuhumur rahmah, Allah liputkan dengan rahmat. Wa khaffatuhumul malaika. Dan di majlis ini, kalau tadi guru kita menyebut baca surah jin, jin hadir di sini. Ternyata bukan hanya jin Islam yang hadir, puluhan ribu malaikat lebih banyak dari kita hadir di majlis ini. Dan Allah menyebut satu persatu nama yang hadir di hadapan para malaikat. Hari ini kita berharap rahmatnya Allah. Sebab satu rahmat kita dapatkan dari Allah, ini kunci sukses. Kenapa? Seseorang masuk surga bukan karena banyak amal. Seseorang masuk surga bukan karena banyak zikir. Tapi seseorang masuk surga, kata Allah, udkhulul jannata birahmati. Masuk kalian semua ke dalam surgaku dengan rahmatku. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin diriwayatkan, ada seorang abid Bani Israel, kalau malamnya sholat, siangnya ibadah, siang malam zikir terus, istighfar terus. Tapi si abid ini punya di hatinya menganggap dengan amalku, dengan ibadahku, dengan zikirku, aku pasti masuk surga. Yakin. Ketika abid itu meninggal, apa yang terjadi? Malaikat zamaniyah datang langsung mencambuk. Bang! Gusti Allah, kenapa? Mana keadilanmu? Kenapa aku disiksa? Mana amalku, Gusti Allah? Rupanya abid ini orang Jawa kali. Apa jawab Allah? Bukan orang Banjar. Tapi bukan Jawa di sini, bukan Jawa di Amerika. Oh, ini bukan orang Jawa nggak? From? No. Muslim.
Apa kata Allah? Hai abid, kenapa engkau kusiksa? Kenapa kau azab? Kau mengandalkan amalmu, kau yakin dengan zikirmu, dengan ibadahmu, dengan salatmu kau masuk surga. Kau lupakan rahmatku. Padahal udkhulul jannata birahmati, masuk ke dalam surga dengan rahmatku. Oh, kalau begitu biar enggak salat, enggak zikir, kalau dapat rahmat pasti masuk surga. Walaupun banyak amal, banyak ibadah, kalau nggak dapat rahmat pasti ke neraka. Kalau gitu nyantai aja nunggu rahmat. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Untuk mendapatkan rahmat Allah ada syaratnya. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat amat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Ketika kita berzikir, kita dapat rahmat. Bertasbih dapat rahmat. Istighfar dapat rahmat. Salat duha dapat rahmat. Sedekah dapat rahmat. Tawadu, kasih sayang dapat rahmat. Artinya apa? Wujud rahmat Allah yang menjahir kebaikan yang kita kerjakan. Salat ini wujud rahmat Allah. Zikir wujud rahmat Allah. Kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat Allah hendaklah kalian bergembira. Yang demikian itu lebih baik dari rasa engkau yang beramal, rasa engkau yang berzikir, rasa engkau yang bertasbih. Ada akuan, aku yang berzikir, ini amalku, ini ibadahku yang terbaik. Ketika kita sholat, rasakan ini hidayah Allah. Kita bisa bergerak, yang menggerakkan aku adalah Allah. Ini pertolongan Allah. Maka pandang sholat dan kebaikan kita wujud rahmat Allah yang menzahir. Apa yang namanya azab? Yang namanya ajab itu adalah apabila kita terhijab dari Allah. Kata guru tadi, siksaan yang paling ringan kepada seorang hamba Allah, dicabutnya perasaan lezat dengan Allah. Puncak nikmat itu bukan harta yang kaya, bukan kemewahan. Puncak kenikmatan terbukanya hijab bin nazari ila wajhil karim, memandang kepada Allah dengan zikirnya, dengan tasbihnya, lezat dia bersama Allah. Ini nikmat. Yang ajab itu yang mana yang ajab itu? Apakah rumah terbakar ajab? Bukan. Suami Bu, mau meninggal, mau nikah, Bu? Meninggal aja, padahal lebih baik menikah, Bu. Ini ada cerita sedikit nih. Ada orang meninggal, istrinya meninggal. Ketika orang baca talqin dia tegang. Selesai baca talqin dia bilang, jangan bubar, gali kubur istriku. Kalau enggak digali, aku gantung di bawah pohon lombok. Akhirnya kubur digali. Apa yang terjadi? Dia langkahi mayat itu istrinya. Setelah dia langkahi, dia bilang, tutup kembali. Kok kenapa lagi? Ada ajian apa? Bukan ada ajian. Istriku ini, waktu kami bulan madu, dia berkata, Papa, kalau Papa mau kawin lagi, langkahi dulu mayatku. Rupanya kata kamu, nggak bisa ngelangkahin, nggak bisa kawin-kawin, terus dilangkahin. Suami meninggal, anak sakit, problem bertubi-tubi menimpa, rumah terbakar, kita difitnah orang. Ini bukan azab, ini ujian. Tadi kita bersalawat kepada Rasulullah. Bapak Ibu yang mulia, ada enggak selain Rasulullah yang disalawati Allah? Ternyata dalam Al-Quran Allah mengkabarkan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika orang dapat cobaan, ketika orang dapat ujian, ketika orang dapat musibah, difitnah orang, dicaci maki orang, ketika dapat cobaan dia berkata, qalu inna lillah, ini ujian darimu ya Allah. Harta diambil maling, dia tidak memandang malingnya, ini Allah nguji aku lewat maling yang mengambilnya. Kita difitnah orang, Allah uji aku lewat mulut yang jahil memfitnah aku.
Ini ujian darimu ya Allah. Nabi ketika dilempar batu, Nabi sabar. Kenapa? Beliau memandang ini dari Allah, bukan dari yang lain. Maka dia ucapkan, indalillah, indarimu ya Allah. Aku serahkan kepadamu, wa inna ilaihi raji'un, dan kami kembalikan kepadamu, kuserahkan semuanya kepadamu ya Allah. Apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ketika orang dapat cobaan, Bapak Ibu yang mulia, dapat ujian, dapat penderitaan, dia sabar, dia mereda menerimanya. Guru kita ini orang yang sering disalawati Allah. Baru beliau datang umrah, beliau dapat ya sedikit dapat derajat beliau lebih ditingkatkan lagi oleh Allah, dapat cubitan kekasih, sakit sebentar. Doakan guru kita mudah-mudahan sehat. Maka ketika dapat cobaan, ujian, kita reda menerimanya, kita dicaci maki orang, kita reda menerimanya. Allah menyalawati kita, rahmat Allah melimpah kepada kita. Bapak Ibu yang mulia, sebagai akhir ceramah ini, satu riwayat yang cukup menarik. Mudah-mudahan kata guru kita semua yang hadir di sini masuk surga bersama Rasulullah. Seorang sahabat Nabi, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, beliau setiap malam ikut tahajud bersama Rasulullah dan mengambilkan air wudhu Rasulullah. Selesai sholat tahajud, Nabi panggil Rabi'ah. Rabi'ah, kamu mau minta apa kepadaku? Doaku diijabah oleh Allah. Apa jawab Rabi'ah? Ya Rasulullah, aku nggak minta harta, harta bisa habis. Aku nggak minta jabatan, jabatan bisa hilang. Yang ku minta kepada Allah, ya Rasulullah, tolong doakan aku agar aku yang banyak dosa, agar aku yang banyak maksiat ini berdampingan dengan Engkau di dalam sorga. Mari Bapak Ibu yang mulia, ucapkan di hati kita, ya Allah, kumpulkan kami yang hadir bersama guru kami Syekh Muhammad Arif bin Ilham di dalam sorga bersama Rasulullah. Amin ya Allah. Apa kata Rasulullah? Ya Rabi'ah, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud wa dawamiz zikir. Kalau kau ingin berdampingan dengan aku di sorga, tolong agar doaku kabul, hendaklah engkau memperbanyak sujud, memperbanyak sholat. Dan ini dibimbing guru kita, tahajud, isra, doha, perbanyak sholat. Wadawami zikir, dawam zikir, zikir lisan la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah. Kita banyak baca istighfar, astaghfirullahalazim. Ketika di padang mahsyar, api menggulung-gulung ingin membakar umat Rasulullah. Nabi mengambil selendang ingin memadamkan api. Api enggak padam-padam. Nabi benteng umatnya, memberi syafaat. Nabi resah dan gelisah dengan umatnya yang berdosa ini. Datang Jibril membawa semangkok air, diserahkan kepada Nabi. Nabi ambil semangkok air, Nabi percikan kepada api. Oh, kenapa begitu Ustaz Jarrah? Sengaja yang ngantuk biar nggak ngantuk. Tiba-tiba api padam. Rasulullah bertanya kepada Jibril, Jibril, air apa ini? Kok cuma semangkok air bisa memadamkan kobaran api neraka? Padahal sealaman disiramkan kepada api nggak mungkin padam. Apa jawab Jibril? Ya Rasulullah, itu air bukan sembarang air. Itu air mata umatmu di dunia yang merasa banyak dosa, yang merasa banyak kesalahan, umurnya pendek, amalnya sedikit, maksiatnya banyak.
Di majlis-majlis zikir dia menangis, membaca istighfar, menyadari diri dunia cuma sebentar. Dia baca Rabbana zalamna anfusana wa illam wa tarhamna minal khasirin. Astagfirullahaladzim, astagfirullah Rabbal baraya. Bercucuran air matanya mengenang dosanya, sehingga dia bertekad taubat. 3 syaratnya: menyesal akan pekerjaan masa lalu, teringat dosa-dosa, ya Allah, banyak yang aku melanggar perintahmu, nikmatmu begitu banyak, tapi dosaku melimpah ya Rabb. Kedua, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, stop dari berbuat dosa dengan semboyan yang lalu. Biarlah sudah berlalu, aku bukan yang dulu lagi. Mana lebih baik, bekas kiai apa bekas penjahat? Guru kita, Allahu Akbar, banyak preman-preman sekarang dibimbing oleh guru kita seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Perampok-perampok dibimbing beliau jadi wali-wali. Banyak murid-murid beliau yang aulia-aulia Allah, yang kekasih-kekasih Allah. Kenapa? Bekas buntat bekas penjahat lebih baik dari bekas kiai. Kenapa? Kalau dia taubat jadi wali Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Tapi jangan aku masih seperti yang dulu. Ada cerita, ini orang gila. Dokter tes kalau pinter nyanyi berarti berhenti gila. Tampil satu, nyanyi. Sakitnya ku di sini di dalam hatiku. Oh, lulus. Satu tampil lagi nyanyi. Bengawan Solo. Oh, Gesang. Lulus. Yang ketiga tampil. Aku masih seperti yang dulu. Oh, masih gila, belum bisa keluar. Kata Jibril, ya Rasulullah, inilah air mata umatmu di dunia yang banyak dosa yang kukumpulkan. Ini yang memadamkan api neraka. Mari Pak, Bu, hadirin semua, teteskan air mata berzikir. Di bawah bimbingan guru kita, di rumah menangis. Setetes air mata lebih mahal dari alam semesta. La yalijun nara rajulun baqa min khasyatillah hatta ya'udal labanu fid dar'i. Tidak akan dibakar dalam neraka orang yang pernah menangis bercucuran air matanya, kecuali air susu kembali ke dalam teteknya. Itu mustahil. Mari perbanyak sholat, perbanyak zikir. Satu kaul mengatakan, siapa yang bernama Ahmad dan Muhammad, Allah haramkan jasadnya dibakar api neraka. Sekarang guru kita nama Muhammad, ulun nama Ahmad. Mudah-mudahan bebas dari neraka. Yang belum punya nama, Bapak siapa nama Pak? Saprullah Idrus. Sekarang tasmiyah Muhammad Saprullah Idrus. Yang nama Paijo tambah nama Ahmad Paijo. Muhammad Abdullah minal jannah insyaallah. From jannah badin. Ibu-ibu protes, kalau gitu juga kami mau masuk surga. Ibu namanya Hadijah, tambah Ahmad Hadijah. Sumintem, Muhammad Sumintem. Oh, kalau begitu nggak adil ini. Apa makna kaul ini? Oh, makna kaul ini bukan sebutan manusia. Siapapun orangnya Paijo, Sumintem, Tukiyum, walaupun dia tidak nama Ahmad, ketika dia sholat, waktu dia berdiri nampak huruf alif. Waktu dia ruku nampak rakam huruf H. Waktu dia sujud nampak huruf mim. Duduk nampak huruf dal. Berdiri alif, ruku H, sujud mim, duduk dal. Ahmad. Allahu Akbar. Kenapa orang yang paling dekat dengan Nabi, dengan Allah adalah orang sujud? Lihat orang sujud, kepalanya mim, tangannya ha, pinggulnya mim, kakinya dal. Mim ha, mim dal, Muhammad. Jadi orang yang sholat, walaupun gak ganti nama di hadrat Allah, dia bernama Ahmad dan Muhammad. Walaupun namanya Ahmad, gak sholat, capek deh. Sholat itu kayak angka 1. Amal ibadah yang lain kayak angka 0.
1 salat 5 waktu, tambah salat sunat 0,10, tambah zikir 100, tambah salawat 1000, tambah baca Quran 0. Allahu Akbar. Salatnya lepas semua, zikir, salawat, tasbih kosong. Allah Akbar. Sebenarnya ini ceramah guru yang kami copy. Yang terakhir saya teringat dengan petunjuk beliau tadi. Kalau orang suka unjun matinya waktu mancing. Kalau orang tuh suka ini, ternyata kami ketika dikunjungin ulama-ulama dari Malaysia, cikgu Malaysia itu bahasanya bahasa makanya itu Malaysia bilang angkatan darat itu pasukan injak bumi, angkatan laut pasukan basah kuyup, angkatan udara pasukan mengawang-awang. Guru pensiun Malaysia bilang laskar tak berguna. Rumah sakit bersalin, Malaysia bilang rumah sakit korban. Cikgu, di negeri kami Malaysia ada anak muda mau meninggal, kami talkinkan, kami zikirkan la ilaha illallah, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Tuntun orang mau meninggal dengan la ilaha illallah. Ketika kami zikirkan, dia ngangkat tangan dan berkata, Kuantan, Kuala Lumpur, mati. Diselidiki apa kerjaannya? Ternyata kerjaannya ini anak muda kondektur, ajudan supir. Kuantan, Kuala Lumpur, Kuantan. Itu saja, salat enggak, zikir enggak, salawat tidak, istighfar enggak. Itu mau meninggal, Kuantan, Kuala Lumpur. Ada orang jual sate, tabak kendaraan, koma, Pak, nyebut Pak, sate. Kok kenapa itu yang disebutnya? Hati ini kayak teko, tau nggak teko? Cerut. Kalau diisi air putih, keluar air putih. Kalau diisi air az-zikra, penyembuh obat, keluar air yang indah. Diisi air comberan, keluar air comberan. Diisi air susu, keluar air susu. Begitu hati. Kalau diisi dengan dunia, uang. Artis, mau meninggal, uang. Maka isilah hati dengan zikir lisan, la ilaha illallah. Zikir hati, Allah. Latifatul qalbi, mata dipejamkan, mulut itu hati berzikir, Allah. Siang malam zikrullah. Ketika akan meninggal, hatinya walaupun lidahnya nggak bisa menyebut kalimat Allah. Dalam kitab Daqaiqul Ahbar disebutkan, ketika seorang ahli zikir, ahli kelompok az-zikr ini akan meninggal, datang Ijrail mau mengambil roh lewat kepala. Kepalanya berzikir, la ilaha illallah, subhanallah, Allah. Seluruh tubuhnya berzikir, Allah, nur. Ijrail tak sanggup mengambil rohnya. Ijrail kembali ke hadrat Allah. Allah bertanya, Ijrail, sudahkah cabut roh kekasihku Fulan bin Fulan? Belum ya Allah. Kenapa belum kau cabut? Bagaimana aku mencabutnya ya Allah? Seluruh tubuhnya berzikir memujimu. Apa jawab Allah? Itu ahliku, ahli zikirku. Ijrail, ambil daun dari sorga di emas permata, buat undangan untuknya. Ijrail turun ke bumi. Hai Fulan bin Fulan, aku datang bukan mencabut rohmu, tapi menyampaikan surat dari Allah untukmu. Apa bunyinya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo kembali kepada Allah dengan redha dan diridhai. Wadkhuli fi ibadi, masuk dan golongan hamba kekasihku. Wadkhuli jannati, pilih surga yang mana yang kau kehendaki. Saat terindah bagi ahli zikir adalah saat ketika rohnya akan diambil, dia diundang dengan undangan khusus dari Allah. Sebelum dicabut, rohnya keluar dengan sendirinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Inilah sekadar paham yang kami dapat terima ilmu dari guru kami. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mudah-mudahan kita dalam golongan dicintai Allah. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.